berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan agama. Kebetulan saya Wakil Ketua MUI Jawa Kabupaten Jombang itu sejak tahun 2005 sampai sekarang masih tetap. Wakil Ketua FKUB Jombang itu juga tahun 2007 ya. 2007 sampai sekarang masih tetap juga dipercaya untuk bidang itu. IPHI saya juga aktif sebagai penasehat. Dulu wakil ketua juga, tapi sekarang sudah jadi penasehat ya. Karena sudah rambutnya wis putih gitu. Di divisi hisab MTT PWM juga sejak tahun 98 ya, 98 sampai sekarang sudah 24 tahun, tapi alhamdulillah masih dipercaya untuk di jabatan itu ya. Tapi saya tinggal di Jombang. Kalau panjenengan lewat Jombang, monggo mampir ke Jalan Majen Sungkono 50. Ya. Jadi kalau sebelum Jombang itu ada pasar Tunggorono namanya. Nah, itu pasar Tunggorono itu belok kanan kira-kira 500 meter itu rumah saya di situ. Yeah. Ini sekedar perkenalan saya dengan panjenengan semuanya, sebab saya ke sini yang saya kenal hanya Pak Fatoni, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan ya, beberapa bulan yang lalu sudah kontak saya, tapi saya tidak tahu siapa itu beliaunya, ya sudah baru tahu hari ini, Pak Fatoni itu ini. Kemudian kenal Pak Haji Nan itu pagi tadi, alhamdulillah ketemu dengan orang hebat yang mengelola masjid yang hebat ini. Mudah-mudahan kita semuanya berada di ruangan di rumah yang hebat ini gitu ya. Saya melihat ruangan ini banyak dipenuhi anak-anak ya, adik-adik kecil ya. Ini sangat-sangat menyenangkan. Jadi kalau masjid itu dipenuhi oleh anak-anak kecil, artinya masjid itu masa depannya masih cerah. Ya, masih cerah gitu. Tapi kalau yang rawuh itu kok ibu-ibu bapak-bapak sing sepuh-sepuh sing rek mana wis putih-putih kabeh gitu. Waduh, kapan maneh gitu kira-kira. Paling 10-20 tahun lagi wis rada angel gitu perkembangannya gitu ya. Nah, kalau yang rawuh itu, yang hadir itu adalah adik-adik kita masih kecil-kecil. Masih tah masjid itu warak cilik-cilik rame wae salat bengok-bengok ya ndak apa-apa, jangan dilarang anak-anak kita. Jangan dilarang. Ya. Karena itulah yang nanti akan meramaikan masjid ini sampai kapanpun begitu. Jadi Islam itu kalau anak-anak banyak yang ikut terlibat ya, itu pasti akan berkembang dengan baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diikuti kemanapun diikuti anak-anak. Ya. Abi Hurairah yang banyak menceritakan hadis-hadis sahih dari beliau. Itu waktu beliau usia 60 tahun, Abu Hurairah mati 9 tahun. Masih 9 tahun. Ibnu Mas'ud itu masih kecil. Ya, masih kecil. Dan banyak lagi. Nabi pun kalau sholat itu sering gendong cucunya Hasan dan Husain itu. Bahkan sholat itu Hasan itu naik punggungnya, numpak kuda-kudaan gitu. Dibiarkan aja sama Kanjeng Nabi. Dan itu adalah kunci untuk mengembangkan Islam.
mengembangkan Islam. Jadi karena itulah maka pagi ini saya membicarakan tentang potensi anak dan cucu, ya, potensi anak dan cucu. Karena apa? Karena inilah yang akan menjadi penerus kita. Inilah yang akan melestarikan nilai-nilai Islam di bumi kita ini. Jadi kita jangan hanya fokus kepada yang sepuh-sepuh saja. Tapi yang anak-anak ini harus kita perhatikan betul. Dan kita kembangkan betul. Ya. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Kiai Hanan, minggu ketiga ada kegiatan remas ngaji. Nah, ini bagus sekali, baik itu perlu dikembangkan itu, ya. Perlu dihidupkan kembali sehingga ke depan itu potensi-potensi yang bagus dari anak-anak kita itu menjadi pengisi berbagai macam kegiatan. Walaupun barangkali mungkin 10-20 tahun yang akan datang anak-anak kita itu tidak tinggal di desa ini. Mungkin entah pergi kemana begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ya tetap mengembangkan Islam di tempat yang bersangkutan. Ya, beda gitu. Ya. Jadi ini karena itulah maka sangat penting untuk memperhatikan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala ya sangat mengingatkan ya. Kalau kita melihat anak kita baru lahir begitu lucu gitu ya. Gak ada orang yang nggak senang dengan melihat bayi yang kecil begitu ya. Ya, apalagi sudah agak bisa diajak bercanda begini nih. Senang sekali. Ya, ini terus sudah biasa diajak ngomong-ngomong, dikit-dikit ngomong yang keloteh gak karu-karuan. Itu bukan main senangnya. Ya, lucu begini ya. Ya, ini sangat-sangat menyenangkan ya. Walaupun nangis begitu, nangisnya dia senang menyenangkan juga. Ya, sangat menyenangkan. Ya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa waladatka ummuka ya bena adama baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhat li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Ya, itu Sayyidina Ali pernah menyampaikan seperti itu. Waladatka, kamu dilahirkan, ummuka oleh ibu kamu bahagian dengan keadaan menangis. Ya, bayi yang lahir langsung tertawa itu semuanya mesti menangis. Dan tangisan bayi itu justru membahagiakan kita. Ya benar Adam bagian. Wan nasu haulaka yadhakuna surur. Manusia di sekitar kamu itu semuanya saling senang berbahagia. Dengan kelahiran bayi itu sangat justru berbahagia walaupun bayi itu menangis. Ya. Walaupun bayi itu menangis. Tapi kita yang dewasa ini senang melihat bayi yang lahir itu. Nah, tapi pesannya Sayyidina Ali, fajhat, maka berusahalah, bersungguh-sungguhlah, berjihadlah, linafsika untuk diri kamu, antakuna idza bakau, ketika banyak orang saling menangis, fi yaumi mautika, pada saat kematianmu, dohikam masruro, kamu tersenyum gembira. Nah, ini pesannya Sayyidina Ali. Jadi ketika kita dilahirkan
pasti kita menangis. Tetapi orang di sekitar kita tertawa gembira. Maka kita harus membalik. Saat kematian kita, semua orang bersedih, semua orang menangis. Tetapi kita tersenyum gembira. Ya, kita menghadap kepada Allah dalam keadaan gembira. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radhiyatam mardiyah, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Itu. Jadi kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan gembira, karena apa? Karena sangu kita sudah banyak, ya. Kita sudah punya sangu yang banyak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal sebanyak-banyaknya, tapi bekal yang paling banyak adalah taqwa. Yaitu, ya. Nah, ini yang harus kita upayakan. Jangan sampai ketika tumbuh menjadi dewasa, sudah menjadi remaja begitu. Ini jadi anak yang seperti ini, ya. Kita ngelus dodo akhirnya. Apalagi seperti ini. Waduh, Insya Allah. Dan ini justru anak-anak yang dikagumi oleh anak-anak kita, remaja-remaja itu mengagumi seperti ini. Insya Allah. Ya, ini harus kita perhatikan betul. Ya, anak-anak kita itu senang justru melihat begini-begini ini. Ya. Sampai menjadi terlibat narkoba, sangat ya, sudah seperti ini. Apalagi dalam keadaan merdeka atau mati kok terus justru memilih mati dalam kondisi seperti ini. Insya Allah. Saya beberapa minggu yang lalu mengadakan kajian di Pacet, ya, di Pacet Mojokerto, di dekatnya sumber air panas. Malam hari sampai pagi. Ya, pagi-pagi saya dapat berita, Pak, di villa sebelah ada orang meninggal. Oh, meninggal enggak apa-apa, kalau meninggal kayak biasa memang meninggal. Tapi bukan orang sini. Orang mana? Wong Jombang. Loh, kon wong Jombang. Ya. Mati di kamar bersama dengan wong mondi. Sing wedok wong Mojokerto, sing lanang wong Jombang, Masya Allah. Di dalam kamar. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau sudah sepuh kok. Usianya berapa? Ya mendekati 60. Alhamdulillah. Ya wis mendekati 60 kok yo gak tobat-tobat. Itu Gusti Allah sangat jengkel dengan orang itu. Dan Allah tidak akan melihat atau menyapa orang seperti itu nanti di akhirat. Langsung cemplung plung. Insyaallah, naudzubillah min. Baik, mari kita memperhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Ya. Wal yakhsha, dan hendaklah kamu takut. Takut kok disuruh oleh Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk takut. Soalnya apa? Menungso iku nek gak diperintah itu gedabiah. Menus kakean dosa jadi ini. Menungso itu menus kakean dosa. Sampai diperintah oleh Allah wal yakhsha matiyo. Kita itu kalau takut itu kan
Seharusnya nggak usah diperintah, bengi-bengi, petang-petang terus aneh apa putih-putih kelewer. Wih, langsung mati melupayu. Tadi saya berangkat dari Jombang itu ya agak gelap sedikit. Terus lewat jalan roda petang-petang. Waduh, aduh, nenek keluar putih. Wih, anak saya yang nyetir itu guyu lah boleh. Itu loh kok ada kelewar-kelewar putih. Ternyata ibu-ibu pulang dari masjid pakai mau kena ya. Seperti itu. Ya, itu. Wal yakhsha. Kan otomatis kita sakit, kita takut ya, kita kan gitu. Tapi ini takut yang diperintah oleh Allah. Takut yang diperintah, ya. Disuruh kita takut itu. Takut yang kayak apa? Alladzina banyak orang lautaroku ketika mereka meninggalkan dunia ini. Min khalfihim dengan generasi sesudahnya itu dzurriyyatan di'afa. Anak-anak cucu yang lemah. Ya ini. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk merasa takut. Bukan takut gendruwo, bukan takut setan, bukan takut jin, bukan. Tapi takut kepada generasi sesudah kita. Itu generasi-generasi yang lemah. Ya. Lemah apa? Lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, yang lebih utama lemah imannya. Ini harus menjadi kekhawatiran kita. Jadi kalau makanya saya melihat kalau masjid itu dipenuhi oleh anak-anak begitu, senang sekali. Kekhawatiran itu sudah berkurang lah. Tapi kalau masjid ini itu yang sepuh-sepuh itu harus takut kita itu. Harus kita takut. Karena itu anak-anak itu jangan dilarang main di masjid. Ya, jangan dilarang. Kalau dulu saya waktu kecil itu main di masjid itu malah diseneni. Malah diseneni. Nggak boleh. Masjid itu bukan untuk main-main. Jangan. Jadi ini bangane nek diseneni untuk masjid, akhirnya mainnya di mana? Di taman-taman, di mall. Aku saya dewasa itu tak main ke mall bersama gitu. Gak patek seneng apa sopo masjid. Soalnya apa nek masjid kok diseneni tok. Kita senangkan anak-anak kita. Kita ajak bermain. Kita ada permainan-permainan yang senang, yang menyenangkan di masjid. Kalau perlu masjid dikai wifi. Sudah ya? Alhamdulillah. Dikai wifi. Main apa gadget di masjid nggak apa-apa. Asal wifi-nya diprotek. Jangan sampai mengakses yang macam-macam. Soalnya sekarang itu kan mengakses maca Quran iki lho. Undangane HP. Moncok moro-moro muncul wah, orang miskin yang tidak punya pakaian. Seperti itu. Nah, harus hati-hati betul ya. Nah, wal yakhsha dan hendaklah kamu takut orang banyak. Dalam artinya orang-orang yang beriman yang diingatkan oleh Allah. Hadzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'af. Jadi jangan sampai generasi kita menjadi generasi-generasi yang lemah. Ya, generasi yang lemah. Karena itu ya harus dipikirkan bagaimana anak-anak kita siap untuk mengembangkan ekonomi. Anak-anak kita siap untuk mengembangkan agama. Anak-anak kita siap untuk mengembangkan prestasi di mana-mana. Begitu. Jadi kita harus mempunyai kekhawatiran seperti itu.
Khofu, hendaklah kalian takut, khawatir. Dua kali Allah itu mengingatkan dalam satu ayat loh. Dua kali diingatkan. Yang pertama wal yakhsha dan yang kedua khofu. Khofu takutlah, pedih, khawatir alaihim atas kepada mereka. Harus kita khawatir. Dengan jalan apa? Falyattaqullah. Dan hendaklah takwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian ngomong dengan ngomong yang jujur. Nah ini kadang-kadang gitu. Seringkali anak kita gendong anak kecil, apalagi anak kecil sing nangis rodok rewel. Terus ibu-ibu biasanya dibujuki kono lho cek nang seneng cek nang meneng. Lho kok dibujuk? Anak kecil jangan dilatih untuk dibujuki. Nek gede iso mbujuki gitu loh. Harus ini perintahnya Allah qaulan sadida. Ucapan yang jujur. Dok mbujuki. Ben gak biar gak nangis wis dibujuk-bujuk ben kok dibujuk-bujuk. Dibujuk itu kan dibohongi. Anak kecil kok dibohongi. Kalau anak kecil dibohongi nanti besar jadi membohongi. Jadi maka kita biasakan ya walaupun kita menenangkan anak jangan dengan kebohongan. Jangan dengan kebohongan. Jadi karena kalau dengan kebohongan maka akan jadi menjadi anak yang terbiasa dibohongi. Kalau masih kecil mungkin belum tahu ya, belum begitu paham, ya sudah terus langsung menang gitu aja. Tapi lama kelamaan mereka akan ngerti juga, lu aku kok dibohongi. Oh berarti berbohong itu boleh, ya, gitu. Padahal bohong itu tidak boleh kan begitu. Nah, qaulan sadida. Jadi di sini ada wal yakhsha. Ada takutlah kepada Allah. Ini. Kita punya rasa takut. Jadi ketika kita membina anak kita, itu kita khawatir kepada Allah, kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena anak itu adalah merupakan amanah. Amanah. Nah kalau amanah itu kemudian kita biarkan saja, maka mesti akan dimarahi oleh yang memberi amanah. Contoh yang paling sering kalau saya sebutkan di mana itu? Amanah anak itu amanah. Katakanlah misalnya contoh konkret kita pinjam baju. Kita pinjam baju kepada teman kita. Nah, baju yang kita pinjam itu segawe sapa enake dhewe. Gak dijogo sing apik. Digawe gleput-gleput digawa nang sawah digawa. Padahal ketika kita terima itu dalam keadaan setrikanan wapi, rapi, wambune wangi, digawa nang sawah, digawa gleput nang sembarang kalir. Ya, itu kan berarti nggak amanah, nggak menjaga amanahnya yang kita pinjam itu. Apalagi kalau kemudian setelah selesai kita kembalikan kepada yang punya itu masih dalam keadaan belepotan gak karuan. Ya, belepotan gak karuan. Pasti yang punya itu akan marah. Akan marah. Gak apa-apa wis, gak apa-apa. Gak apa-apa apaan. Wis akhirnya wis ben-ben gak tak isili meneh kan begitu. Ya, gak tak isili meneh. Itu. Nah, jadi kita harus takut. Harus merasa ini adalah amanah Allah. Ya, ini adalah amanah Allah. Harus kita bina dengan benar. Dan harus kita siapkan agar anak-anak jangan sampai menjadi anak yang dzurriatan dhi'afa, anak cucu yang lemah. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Terutama yang sudah mbah-mbah begitu itu
kepada kepada cucu. Kadang-kadang kita itu mau menegur cucu kita itu eh, apa ya? Gak penak ambek anake. Wis ono bapak ibu ya, barne wis jangan dimbarno. Harus juga kita siapkan. Karena pada sini pesannya apa loh? Dzurriyyah. Bukan ibnun, bukan anak, tapi dzurriyyah. Anak cucu, keturunan. Jadi semua keturunan kita itu, ya. Jadi itu harus kita doakan, harus kita arahkan. Ya. Jadi dzurriyyah itu harus kita arahkan. Anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jangan sampai kemudian menjadi anak-anak yang lemah, gitu ya. Nah, khofu juga takut, ya, takut, khawatir, ya. Jadi khawatir. Jadi kekhawatiran kita sebagai orang dewasa, orang yang sudah sepuh, itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Iki ngono tanggung jawabku, iki ngono amanah. Oh, amanah dari Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Dan yang lebih penting itu jangan sampai ada anak-anak yang dzurriyyahnya yang dzurriyyatan apa. Ya. Sebab apa? Kalau kita baca surat Yasin ayat 6. Ya. Surat Yasin ayat 6 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim litundzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litundzira untuk mengingatkan kaumun orang-orang kaum ya. Ma unzira aba'uhum yang tidak pernah diingatkan oleh bapak-bapak mereka. Fahum ghafilun, maka mereka menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa dengan ciptanya. Ya. Di sini ada penekanan abauhum, bapak mereka. Jadi kalau ada anak nakal, anak masuk penjara, anak kena narkoba, anak dan lain-lain. Ini kesalahan itu ada juga bagian dari abau bapak mereka. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya. Nah, karena itulah maka peringatan-peringatan dari Allah seperti ini harus menjadi apa? Yang kita ugemi betul. Ya, kita ugemi betul. Anak kita harus benar-benar kita ingat, kita arahkan yang benar. Ya. Ya. Kanjeng Nabi pernah menyampaikan juga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Nah, di sini kembali abawahu, bapak mereka. Yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, apakah dia lahir di Kandat, apakah dia lahir di Cina, apakah dia lahir di Arab, atau lahir di Amerika, atau dimanapun di dunia ini. Kata Nabi, yuladu alal fitrah. Pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Karena apa? Karena roh yang dimasukkan ke dalam jasad janin itu sudah diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Alastu birabbikum? Ya. Roh itu ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum? Apakah kamu percaya bahwa saya ini Tuhan kamu? Qalu bala. Nggih, kula percaya panjenengan pangeran kula.
Jadi dasar utama setiap roh yang dilahirkan ke bumi ini pasti fitrah, pasti sudah bersyahadah dengan Allah. Tetapi fa'abawahu, bapak-bapak mereka yang menjadikan mereka menjadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, dan sebagainya. Itu karena bapak-bapak mereka. Artinya apa? Proses pendidikan setelah lahir, itulah yang kemudian mengalihkan kefitrahan itu menjadi tidak fitrah lagi. Nah ini yang diperintahkan oleh diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, bapak mereka. Nabi dalam salah satu hadis Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabatnya bahwa setiap manusia itu dilahirkan selalu didampingi oleh korin. Korin itu adalah sahabat pendamping. Korin minal jinni wal malaikah, dari golongan jin dan golongan malaikat. Ya. Jadi setiap manusia yang lahir itu selalu didampingi dua korin, yaitu malaikat dan jin. Ya. Malaikat tentu mengarahkan kepada kebaikan. Jin selalu mengarahkan kepada kejelekan. Gitu. Bahkan bisa menjadi setan. Ya. Bahkan para sahabat pada waktu itu bertanya kepada Nabi, apakah panjenengan juga didampingi korin juga, Nabi? Nabi menjawab, iya, saya juga didampingi korin, tapi saya berhasil mengislamkan korin itu. Jadi korin itu bisa diislamkan, tapi bisa juga mengkafirkan kita, gitu. Nah, inilah yang kemudian selalu mendampingi kita selama hidup. Karena itu kalau panjenengan sholat, coba panjenengan perhatikan betul-betul. Allahu Akbar. Muncul di benak kita. Oh iya, mang lawangi wis tak kunci tak guru ya. Wis bingung. Tengah-tengah sholat mikir kuncine lawang. Apalagi ibu-ibu. Loh, mang kompor wis tak pateni tak guru. Waduh, bingung. Selama sholat itu mikir kompor. Ya, mikir kompor. Ya, gitu. Sholat, nenek suara geludak. Aduh, kucing iki mau iwake pangan kucing. Woi, bingung. Itu korin yang memberitahu kepada kita. Ya. Jadi ketika kita sudah berniat Allahu Akbar, niat ikhlas sholat, itu kita yang sudah niat sholat. Tapi begitu di tengah-tengah muncul korin-korin yang membisiki kita. Tuh, iya yo. Apalagi mari nonton TV. Ya. Mari nonton TV. Nonton Sambu. Waduh. Wakil pikir ini Sambu terus. Ayo. Boleh mikir bunuh-bunuhan loh. Di selama sholat mikir bunuh-bunuhan. Itu korin. Jadi inilah yang harus kita kendalikan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat itu sesering mungkin. Jangan cukup hanya 5 waktu tok. Ditambahi sholatnya. Dengan sholat 5 waktu, dengan sholat rawatibnya, dengan nawafilnya juga. Ya. Rawatibnya dilengkapi.
nawafilnya, tahajudnya, duhanya, ya, kemudian tahiyatul masjidnya ditambahi. Nah, dengan sholat itu kita berlatih untuk mengislamkan korin itu, ya, mengislamkan korin itu. Jadi jangan dibiarkan ngumboro pikiran kemana-mana. Harus kita kendalikan. Itulah fungsi sholat yang sebenarnya itu. Karena itu khusyuk itu harus menjadi bagian dari yang utama dari sholat itu. Ya. Nah, jadi itu dikendalikan, ya dikendalikan. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita sudah terbiasa mengendalikan itu, maka korin itu akan manut dengan kita. Tapi kalau kita tidak mengendalikan itu, maka kita yang tarik-tarik kemana-mana. Akhirnya gampang muncul niatan-niatan sehingga benar-benar itu. Ya. Karena kita ditarik-tarik oleh korin itu. Nah, kalau sudah meninggal dunia, korin apa juga ikut meninggal? Enggak. Korinnya enggak meninggal karena jin dan setan itu tidak akan meninggal ketika sampai hari kiamat. Ya. Karena itu kita sering arwah gentayangan. Itu bukan manusianya yang gentayangan, korinnya itu yang gentayangan. Karena dia kenal betul tabiat kita mulai lahir sampai mati. Ya. Dan itu bukan roh kita, tapi pendamping kita itulah yang. Nah, tapi itu bukan fokus pembahasan ini. Baik, ya. Ini hadis riwayat riwayat Baihaqi atau Berani ya dalam Mu'jamul Kabir, juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda. Tapi intinya sama. Ya. Oke. Nah, mengenai fitrah, ya, saya belajar psikologi itu sejak kelas 1 PGA tahun 71. Waktu itu saya dikenalkan teorinya John Locke yang namanya tabula rasa. Tabula rasa itu ibarat kertas putih. Ya, kertas putih. Ditulisi apapun kertas itu mau gitu. Tapi fitrah bukan itu. Fitrah bukan itu. Fitrah itu sudah dibekali oleh Allah. Ada bekal di situ. Bukan nol, tidak ada apa-apanya begitu. John Locke itu tahun 1600-an. Tapi Nabi itu tahun 670 sekian ya. Nah, 632 ya. 32. Berarti 1000 tahun kemudian John Locke niru-niru teorinya Nabi. Tapi ternyata salah, nggak benar. Yang benar itu Nabi, bukan John Locke. Ya. Walaupun saya sedikit-sedikit tahu psikologi, tapi saya nggak percaya dengan rencana dengan teori-teori begitu. Saya lebih percaya kepada Nabi itu adalah apa full ini semuanya adalah wahyu dari Allah, gitu ya. Oke, baik. Karena di dalam salah satu hadis Ibnu Mas'ud, ya, ada hadis ini panjang, ya, panjang menceritakan tentang proses kelahiran kejadian manusia mulai dari zaman nutfah sampai menjadi janin, ya. Kemudian pada hari yang ke-120 ya, itu yuktabu rizquhu wa amaluhu wa syaqiyun aw sa'idun. Ya. Fayanfuhu fihi ruh. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh. Fayanfuhu fihi ruh.
fayuktabu rizquhu wa amaluhu wa saqiyun aw sa'idun. Kemudian saat meniupkan roh itu langsung ditetapkan. Jadi saat itu sudah ditetapkan rizkinya. Ya, rizkinya itu sudah ditetapkan oleh Allah saat Allah meniupkan roh pada hari yang ke-120 di apa namanya? Keluarga banyak ibu itu. Rizkinya sudah ditetapkan. Wa amalihi. Amalihi. Ya. Ini yang penting. Amali di sini artinya potensi dasar. Jadi anak yang terlahir yang lahir itu sudah punya potensi. Ya sudah punya potensi. Itulah yang harus kita cari. Wasaqiyun aw sa'idun dan bejo cilakanina apa anak itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini yang terpenting fokus kita adalah kepada wa amalihi dan potensinya itu. Ya, potensinya itu. Potensi dasar inilah yang harus kita perhatikan. Potensi atau kita kenalnya dengan bakat ya, merupakan satu yang abstrak dan tersembunyi. Kita tidak mungkin bayi yang lahir itu sudah bisa kita tetapkan oh iki apa bakate ngene itu sudah tidak mungkin. Itu masih abstrak sekali, tapi ada di dalam itu. Ada. Ya. Wong Jawa biasanya itu berusaha mencari bakat itu pada umur 7 bulan ya. 7 bulan. Mitoni biasanya kalau Wong Jawa ngarani. Waktu mitoni tuluk apa mudun lemah. Di situ dikai kertas, kai pulpen, kai apa ngilon yang cermin, dikai macam-macam. Enak tebu ya macam-macam. Nah, kemudian dikurungi, dikurungi ya. Bukan dalam mitoni kan biasanya begitu. Turun itu nginjak tetel dulu, baru nginjak lemah, kemudian dikurungi. Terus di dalam kurungan itu dikai macam-macam. Kita lihat mana yang dipegang bayi itu, wah, misalnya pegang pulpen, waduh, ada kita tiara pinter. Ya, tidak seperti itulah itu. Tidak seperti itu. Ya, itu sanepo saja. Orang Jawa itu kan suka sanepo ya. Sanepo itu apa ya? Ya kiroto ya. Ya hanya merupakan peringatan bahwa kita perlu mengenali anak dengan lebih. Gitu. Jadi potensi itu tersembunyi, kita nggak tahu. Ya, tapi karena itu gejala-gejalanya bisa diamati dan ditafsirkan oleh orang tua. Bisa, tetapi itu masih sangat-sangat samar, ya sangat samar. Ya, harus kita mengenalinya itu. Ya. Kemudian penafsiran yang tepat dan pengembangan yang tepat akan menghasilkan prestasi yang gemilang. Jadi jangan memaksa anak sesuai dengan kehendak orang tua. Wis aku kepingin anakku jadi insinyur. Wis kebenjet betul-betul anakku kepingin ben jadi atlet sepak bola misalnya. Wis bendino di bulanan bola tok. Bisa saja seperti itu kalau memang potensinya ke arah sana gitu ya. Nah, bagaimana menggali potensi anak itu?
Yang paling utama adalah harus, ini tidak boleh tidak, harus mendasari anak itu dengan sumber keimanan yang kuat. Betul. Jadi ini harus betul. Sebab apa? Kalau anak itu berprestasi di bidang apapun, tapi kalau dasarnya imannya nggak benar, bisa gampang kepreset. Saya kemarin dikirimi teman-teman Dahlan Iskan itu mewawancarai anak Situbondo. Anak Situbondo rumahnya Nduweso di puncak Gunung Argopuro. Nah, di sana anak ini lulusan pondok pesantren Nurul Jadid Paiton. Kemudian dia melanjutkan belajar bahasa Mandarin di Cina. Di Cina. Waktu mau berangkat itu orang tuanya khawatir betul. Cina ini wong PKI kabeh, wong kafir, manganani babi. Wah, sudah khawatir betul. Tapi dia sudah punya dasar di pondok Python itu sangat kuat, sangat kuat. Nah, ketika melanjutkan ke Beijing, Cina, mulai S1 di Cina, S2 di Cina, sampai S3, lulus doktor di Cina juga. Dia pintar sekali ngomong bahasa Mandarin, bahasa Cina. Ya. Tapi tetap gondeli imannya itu betul-betul kuat. Ya. Karena pada dasarnya imannya kuat. Ya, dasarnya imannya kuat. Ya. Jadi kalau dasarnya imannya kuat, nggak akan tergoyahkan. Berhubungan dengan orang bagaimanapun juga nggak akan gampang hanyut, ya nggak gampang hanyut. Jadi dasar itu harus penting sekali, ya. Mulai dari MI, SMP, Masanawiyah atau SMA atau Aliyah dan sebagainya, diberikan dasarnya. Kalau perlu anak diusahakan untuk hafal Al-Quran, hafidhil Quran. Ya. Dengan itu imannya betul-betul kuat dan wawasannya juga betul kuat. Ya. Nah, potensi dasar itu yang paling penting. Itu menjadi dasar pondasi anak itu untuk berkembang, berprestasi dimanapun tetap imannya kuat. Jadi pemain sepak bola internasional sekalipun menang ya sujud syukur. Bukan kalau Messi itu menang justru malah pesta miras gitu. Apalagi sepeda motor itu, nah, Grand Prix ya, itu kalau menang tuh miras di pojok-pojok bior-bior. Lah, imannya nggak kuat, imannya nggak kuat. Tapi kalau imannya kuat, cetak gol langsung sujud syukur. Nah, saya itu kan sekarang alhamdulillah pemain-pemain muda itu sekarang sudah banyak yang seperti itu. Artinya imannya kuat. Nah, kemudian berikan anak dengan wawasan yang kuat. Jadi diberikan pengalaman-pengalaman yang banyak. Diberikan pengalaman-pengalaman yang banyak. Biar anak itu bisa memilih, ya, bisa disitulah akan ditentukan di mana potensi anak. Ya. Jadi pengalaman anak itu penting. Ya. Penting. Kalau misalnya diberikan pemainan bola, ya bola nggak apa-apa. Kalau yang lainnya silakan diberikan wawasan yang luas. Nah, kemudian berikan kesempatan kepada anak untuk mencoba dan menentukan pilihan.
Ya, biar anak sendiri yang mencoba. Ya. Mungkin ada gagal, mungkin rusak dan sebagainya. Itu kono mainan bolak-balik rusak ayo juga apa-apa jeneng anak. Enggak apa-apa. Kita berikan apa namanya? Supaya anak-anak bisa mengeksplorasi, mencari diri. Ya, itulah mencari atau menemukan potensi yang sudah dibawanya sejak lahir. Ya, itu harus kita berikan kesempatan itu. Ya, kemudian diperkuat. Kalau sudah dia itu fokus kepada satu titik begitu, satu hal yang senangi itu ya sudah, itu yang diperkuat. Ya, itu yang diperkuat. Asal yang dipilih itu yang bagus ya. Ya kok main game, wala aku sewenengane main game ya. Wis terus tukokno gadget sing luarang terus benar iku main game gak mari-mari lali adus lali mangan loh jangan jangan seperti itu karena itu kan membius itu namanya bukan bukan apa namanya menguatkan potensi bukan ya jadi kita harus memberikan dorongan kepada anak itu untuk mengembangkan mana yang dia bisa berpotensi itu. Nah, kemudian selalu amati dan arahkan ya untuk mengembangkan secara benar. Jadi kita tetap harus menjaga biar perkembangan anak itu benar ya, benar. Ya kok terus dibiarkan begitu saja. Sekarang itu kan eranya merdeka belajar ya. Merdeka belajar. Sebenarnya arahnya sudah benar, tapi kemudian kalau merdeka itu di los wis mbuh sakarepmu itu ya ya tidak boleh, tetap harus ada pengendalian, tetap harus ada pengarahan ya. Harus ada pengarahan itu. Ya. Sehingga dengan begitu itu anak itu berkembang itu lurus ya, berkembang itu lurus. Ya. Beberapa waktu yang lalu di TV itu ada seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang sejak tahun 2018. Padahal anak itu sudah hampir lulus di UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Kenapa anak itu hilang? Karena apa? Karena jurusan yang dia masuki itu gak cocok dengan hatinya. Dia nggak seneng menjadi guru, dipaksa sama orang tuanya untuk jadi guru. Ya. Akhirnya apa? Mau lulus itu Melayu, minggat. Sampai sekarang belum ketemu. Itu bisa. Yo sangat sangat uh, khawatir itu ya, sangat khawatir. Nah itu, jadi harus benar-benar kita cari potensi itu, harus kita kembangkan dan uh, harus kita dorong tapi jangan memaksa. Jangan memaksa. Wis pokoknya aku saiki dadi apa bakul Lombok misalnya gitu. Wis pokoknya anakku kudu iso dadi ya oke misalnya gitu. Jadi saudagar. Ya belum tentu anak itu bisa jadi seperti itu. Tapi kita harus mencari kira-kira pusat fokus perhatian anak kita itu di mana yang paling suka dan kira-kira positif ya yang paling suka dan positif sekarang ini kan gadget itu menjadi mainan yang sembarang anak wis pokoknya kadang nyekel nyekel HP wis gak kena di elingno. Nah ini juga harus hati-hati Bapak Ibu ya harus hati-hati Bapak-bapak karena HP game-game yang diciptakan di HP itu memang membius ya membius
mempermainkan curiosity namanya, apa, keingintahuan anak, ya. Keingintahuan anak itu dipermainkan. Nah itu akhirnya apa? Menjadi kecanduan. Kalau sudah kecanduan itu berbahaya. Nah, jadi kita harus mencari positifnya di mana yang positif itu. Nah ini, sehingga kita menggerakkan, mengembangkan anak itu betul-betul sesuai dengan potensinya, ya, tetapi tidak terbius dengan ke apa kesenangan sesaat, ya, kesenangan sesaat, tidak seperti itu, ya. Nah, ini yang harus benar-benar kita cari supaya anak kita tidak sampai terjebak ke dalam hal-hal yang negatif, ya. Nah, kemudian eh, ini waktunya sudah pas jam, tapi ada beberapa hal yang perlu beri kesempatan untuk bereksplorasi. Jadi diberi kesempatan. Jadi istilahnya dalam dunia pendidikan itu tuturi handayani, ya, tuturi handayani. Kita mengikuti di belakang, tapi tetap kita kita menjaga. Itulah realisasi dari waliyahsal ladina lam taraku tadi. Dari kekhawatiran tadi harus kita gerakkan, harus kita jaga betul, ya. Itu, ya. Nah, biar anak kita bisa menjadi juara gitu, jadi anak-anak yang sukses, ya. Tapi saya sebenarnya ingin mengingatkan juga, ada era sekarang ini anak-anak kita berada pada era bonus demografi. Barangkali kita sudah banyak mengetahui itu. Bonus demografi itu apa? Jumlah penduduk yang berusia produktif itu mencapai jumlah puncaknya yang paling banyak. Jadi manusia yang usia produktif itu jumlahnya paling banyak. Usia produktif itu ya usia di antara 25 sampai 40 tahun. Ini dalam statistik itu yang paling tertinggi. Harusnya dengan orang berusia produktif itu paling banyak, harusnya itu negara kita menjadi bagus, ya, produktif. Karena Pak, anak usia produktif sangat banyak. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Anak-anak kita siapkan tidak untuk menciptakan lapangan kerja, tapi siap untuk mencari kerja. Akhirnya apa? Berebut cari kerja. Ya, berebut untuk cari kerja, tidak berebut untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, di situ itulah yang menjadi beban justru malah. Jadi menciptakan lapangan kerja itu jadi beban. Nah, inilah yang harus kita siapkan anak-anak kita itu. Supaya apa? Supaya mereka siap untuk bisa mandiri dalam kehidupan. Bisa mandiri. Tidak dengan apa krido lumaing asto dari orang Jawa itu gitu. Ngatong. Ya. Ya seperti itu, ya. Jadi kita harus bagaimana anak kita siap untuk menjadi orang yang siap untuk entrepreneur istilahnya sekarang itu. Nah itu, ini yang harus kita siapkan. Hingga ke depan, ya, apa namanya, Arab Saudi itu kaya, ya, negara yang kaya, tapi penduduknya mayoritas konsumtif. Arab itu tidak produktif, tidak punya
pabrik-pabrik yang memproduksi yang kemudian diandalkan untuk dijual ke luar negeri misalnya gitu, enggak. Ya hanya mengandalkan kekayaan alam yang diberikan Allah ya dalam bentuk minyak. Minyak itu kan kekayaan alam yang diberikan Allah, tapi tidak diolah sedemikian rupa sehingga katakanlah misalnya kita tidak pernah melihat produk dari minyak itu yang asli buatan Arab Saudi kan enggak ya, apa oli misalnya itu oli yang paling bagus itu bukan oli Arab ya. Oli apa produksi Amerika, produksi Eropa, produksi Cina kan begitu, padahal aslinya dari Arab juga, dari Arab, tapi mereka tidak apa punya semangat untuk bagaimana menciptakan itu. Sekarang ini di Indonesia juga begitu. Indonesia itu kaya dengan bauksit, dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Tapi itu semuanya dijual ke luar negeri. Ya, dijual ke luar negeri. Kasus beberapa waktu yang lalu di Lumajang itu eh, apa pasir hitam, pasir hitam. Nah, kalau di sini pasir itu paling-paling kan gawi bangunan toh. Ternyata itu punya kekayaan yang sangat hebat. Dijual ke Jepang. Nah, di Jepang diolah menjadi besi yang sangat mahal harganya. Nah, ini hal-hal seperti begini ini yang harus kita waspadai. Dan anak-anak kita belum siap untuk itu. Anak-anak kita di Indonesia itu punya potensi alam yang sangat hebat, yang sangat hebat. Tetapi itu semuanya kita jual ke luar negeri. Ya. Sekarang itu apa namanya emas di Papua itu kan tahun 74 itu dijual ke Amerika. Sekarang Amerika hebat, kita yang hanya tetap aja apa Papua itu miskin semuanya, tetap miskin gitu. Karena apa? Kita hanya bagian dari 0,5%, ya, 0,5% itu kita terima. Itu ya apa sih? Betul kabeh dijupuki kabeh di luar negeri. Nah, ini adalah bagian dari tugas anak-anak kita ke depan. Ya. Sehingga ke depannya Al-Qur'annya kuat tapi mengelola potensi alamnya sangat hebat. Sehingga dengan begitu menjadi apa generasi-generasi yang bukan lagi diafa, tapi generasi yang dzurriatan qawiyan, anak cucu yang kuat. Baik, saya kira karena waktu sebenarnya masih banyak yang saya ingin panjang lebar tentang ngobrol tentang ini, tetapi waktu juga yang membatasi kita, sehingga kita cukupkan dulu sementara sampai di sini dulu. Dan kalau sampai saya menyampaikan tadi ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dan kita lebih dalam kondisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.